Pengertian dan contoh kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan suatu negara yang berkaitan dengan penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilisasi atau pembangunan. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dan perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat perekonomian. Kebijakan ini biasa disebut politik fiskal. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah dan tindakan ini akan menaikkan pendapatan nasional dan penggunaan tenaga kerja. Pada bidang perpajakan, langkah yang diambil adalah mengurangi pendapatan. Pengurangan pajak pendapatan ini akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga menaikkan pengeluaran agregat. Otomatik dan kebijakan fiskal diskresioner atau discretionary fiscal policy. Kebijakan fiskal diskresioner atau biasa disebut kebijakan aktif adalah tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang pengeluaran pemerintah atau penerimaan pajak yang secara khusus dapat merubah sistem yang ada, perekonomian yang sedang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga tetap tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi pada keadaan tingkat full employment dengan tanpa inflasi. Tujuan pengambilan kebijakan ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah. Dalam kebijakan ini, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang dapat mengubah pengeluaran negara atau mengurangi pungutan pajak dari masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai adalah mengurangi gejolak atau naik turunnya kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan bertujuan untuk menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi dengan tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dengan tidak menghadapi masalah inflasi, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kemudian pengaruh terhadap perekonomian. Kita tahu bahwa semua negara mengalami resesi dikarenakan pandemi COVID-19. Begitupun dengan Indonesia. Namun, resesi yang dialami Indonesia tidak sedalam seperti Singapura, Korea Selatan, dan negara lain-lainnya. Adapun kebijakan fiskal dan moneter dalam menangani COVID-19. Kebijakan yang pertama ialah pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Yang kedua, pemerintah mengeluarkan KMK nomor 6 tahun 2020 yang berisi insentif fiskal seperti diberikannya DAK fisik, bidang kesehatan, dan dana desa untuk penanganan COVID. Yang ketiga, pemerintah mengeluarkan PMK nomor 120 tahun 2020 terkait insentif fiskal seperti relaksasi pajak, relaksasi pembayaran angsuran, dan pemerintah menaikkan diskon angsuran PPh pasal 25 dari 30% menjadi 50%. Kemudian keempat, pemerintah mengeluarkan PP nomor 23 tahun 2020 terkait dengan program PEN, yaitu mencegah dan aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut, mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan memberikan subsidi bunga kreditur bagi debitur usaha mikro kecil menengah yang terdampak. Kemudian mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta mendukung kebijakan keuangan negara. Untuk di bidang moneter, kebijakan moneter yang harus diambil selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia. Kemudian kelemahan terhadap itu conducted by rule, karena sulitnya memprediksi ekonomi masa depan, sehingga diperlukan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Contoh, dalam Undang-Undang batas maksimum defisit APBN kita selama ini ialah 3%. Tapi karena pandemi, dibutuhkan keuangan yang ekstra, sedangkan ekonomi mengalami perlambatan dan cenderung tidak bergerak. Makanya pemerintah dan DPR menyarankan agar dibuat pelebaran defisit APBN dari 3% menjadi 5%. Itu demi menjaga keselamatan semua rakyat. Sekian dari saya. Terima kasih.